Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juhairia dengan NIM 190351100020 dari kelas B. Yang saya hormati Ibu Indah Wahyuni Abida, SPI MSI, selaku pengampu mata kuliah produktivitas perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan tema produktivitas primer terhadap tumbuhan air. Nah, di sini ada dua jurnal yang saya review. Yang pertama, hubungan kandungan nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan biomasa basah eceng gondok. Dan yang kedua, kemampuan beberapa tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran bahan organik dan fosfat untuk memperbaiki kualitas air. Berikutnya ada beberapa agenda yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian produktivitas primer dan tumbuhan air, yang kedua bahan organik, fosfat dan nitrat, dan yang ketiga metode yang digunakan, dan yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja pada poin yang pertama yang menjelaskan produktivitas primer dan tumbuhan air. Yang pertama, produktivitas primer perairan adalah nilai kesuburan pada suatu perairan atau kandungan bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme dan mampu mendukung aktivitas biologi perairan, baik air tawar maupun lautan lepas. Yang kedua, tumbuhan air. Tumbuhan air adalah tumbuhan yang tumbuh di air atau sebagian besar siklus hidupnya di air dan merupakan salah satu bagian penting dari ekosistem perairan. Eceng gondok merupakan tumbuhan air yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, dan eceng gondok mempunyai kemampuan dalam menyerap ion logam seperti timbal, besi, dan menurunkan BOD. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan eceng gondok. Yang pertama, cara berkembang biak dan penyebarannya. Unsur hara, cahaya, kedalaman air, salinitas, dan pH. Kemudian, penjelasan berikutnya yaitu bahan organik, fosfat, dan nitrat. Bahan organik merupakan salah satu bagian penyusun sedimen atau substrat dasar perairan. Bahan organik tersebut merupakan timbunan sisa-sisa organisme perairan yang telah mati. Fosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan merupakan unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan algae sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan. Nitrat adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami dan salah satu nutrien senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan tumbuhan. Berikutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam jurnal hubungan kandungan nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan biomasa basah eceng gondok adalah menggunakan metode observasi langsung ke lapang, yang berarti suatu metode yang penelitiannya dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, tumbuhan airnya menggunakan eceng gondok. Perlakuan yang digunakan dalam total biomasa berat basah eceng gondok 1 kg pada 4 perlakuan dengan lokasi yang berbeda dengan sebanyak 3 kali pengulangan di setiap lokasi sampling. Kemudian, prosedur pengukuran biomasa awal dilakukan dengan cara penentuan stasiun dan titik sampling pengulangan dilakukan secara purposive. Kemudian dicatat mengenai biomasa berat basah eceng gondok di masing-masing stasiun. Kemudian dilakukan pengukuran kualitas air dan kuantitas eceng gondok dan mengambil sampel air untuk mengukur kadar nitrat fosfor terlebih dahulu. Untuk metode yang dilakukan pada jurnal kemampuan beberapa tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran bahan organik dan fosfat untuk memperbaiki kualitas air yaitu adalah menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial dengan 3 kali ulangan. Tumbuhan air yang digunakan adalah kayu apu dan eceng gondok. Pada larutan stok tertinggi bahan organik berasal dari air limbah budidaya ikan yang mengandung sisa makanan yang tercerna. Pengambilan sampel air dilakukan pada 0 hari atau T0
2 hari atau T2, 5 hari atau T5, dan 9 hari atau T9. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada jurnal hubungan kandungan nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan biomasa basah eceng gondok mendapati hasil yang diperoleh melalui pengukuran oksigen terlalu air adalah 3,5 mg per liter sampai 6,8 mg per liter dengan pH 8,5 hingga 11,7. Untuk suhu airnya mendapati hasil 270 Celcius sampai 330 Celcius dengan nilai kecerahan dari 52,9 hingga 71,6 cm. Nilai kedalaman dari 2,57 hingga 3,98 meter. Untuk nilai kadar fosfar antara lain yaitu untuk situs A di Kampung Rawa, Tambak Karejo memiliki kandungan nitrat 0,74 sampai 0,553 mg per liter dan fosfat 0,023 sampai 0,052 mg per liter. Untuk situs B di sub DAS Torong memiliki kandungan nitrat dari 0,033 sampai 0,196 mg per liter dan fosfat 0,012 hingga 0,037 mg per liter. Untuk situs C di Bukit Citra Rawapening di Sines memiliki kandungan nitrat dari 0,295 sampai 1,070 mg per liter dan untuk fosfatnya 0,021 sampai 0,3038 mg per liter. Kemudian pada penelitian ke-1, hasil yang didapati dari biomasa eceng gondok basah yaitu sebesar 1,63 kg dan pertumbuhan biomasanya sebesar 0,872% kg per hari. Untuk penelitian kedua, mendapati hasil biomasa eceng gondok basah 1,43 kg dan pertumbuhan biomasanya 0,834% kg per hari. Untuk penelitian ketiga, mendapati hasil biomasa basah 2,87 kg dan pertumbuhan biomasanya 2,091% kg per hari. Untuk penelitian keempat, mendapati hasil biomasa basah sebesar 2,17 kg dan pertumbuhan biomasanya 1,648% kg per hari. Jadi, pertumbuhan eceng gondok yang optimal terdapat pada penelitian ketiga. Hasil dan pembahasan pada jurnal kemampuan beberapa tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran bahan organik dan fosfat untuk memperbaiki kualitas air. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan organik total dan PP04 berbeda nyata pada perlakuan perharinya. Sementara perlakuan jenis tumbuhan air berbeda nyata pada konsentrasi PP04, namun tidak berbeda nyata pada BOT. Persentase perubahan menunjukkan bahwa kayu apu mampu menurunkan BOT dan PP04 sebesar 55,52% dan 60,62%, serta eceng gondok mampu menurunkan BOT dan PP04 sebesar 23,38% dan 92,68%. Penurunan BOD juga dapat disebabkan oleh proses fitodehidrasi, yaitu penyerapan kontaminan organik pada air limbah yang melewati rizosfer oleh akar dan mengalami penguraian melalui proses metabolik dalam pertumbuhan. Hasil uji beda nyata perlakuan hari dari jenis tumbuhan menunjukkan bahwa perlakuan hari memberikan signifikasi yang nyata pada konsentrasi PP04 dan BOT. Perlakuan hari terjadi perbedaan yang sangat nyata pada hari ke-9 untuk PP04 dan BOT dan berbeda nyata pada hari ke-5 untuk BOT. Sementara perlakuan tumbuhan air memberikan signifikasi yang nyata pada konsentrasi PP04, namun tidak berbeda nyata pada konsentrasi BOT. Pada T9 menunjukkan konsentrasi PP04 dan BOT dengan nilai terkecil dibandingkan pada T0, T2, dan T5. Hal ini diduga bahwa semakin lama waktunya, maka semakin
terdekomposisi bahan organiknya, sehingga BOT semakin kecil dan hasil dekomposisi telah dimanfaatkan oleh tumbuhan sehingga PP04 juga semakin kecil. Nah, perlakuan tumbuhan air menunjukkan bahwa konsentrasi PP04 pada jenis eceng gondok berbeda sangat nyata dengan tumbuhan uji lainnya. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa jenis eceng gondok mampu menyerap PP04 lebih baik dibandingkan dengan tumbuhan uji lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal hubungan kandungan nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan biomasa basah eceng gondok dapat disimpulkan yang pertama, nitrat memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan biomasa eceng gondok pada semua lokasi penelitian. Untuk fosfat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan biomasa basah eceng gondok. Jadi pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kandungan nitrat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan air. Selanjutnya untuk kesimpulan pada jurnal kemampuan beberapa tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran bahan organik dan fosfat untuk memperbaiki kualitas air. Jadi kesimpulannya yaitu tumbuhan air dapat bermanfaat sebagai fitoremediator untuk perbaikan lingkungan. Untuk kemampuan kayu apu dan eceng gondok dalam menurunkan bahan organik total secara berturut-turut sebesar 55,52% dan 23,38%, serta penurunan PP04 sebesar 60,62% dan 92,68% lebih tinggi dari kemampuan Salvina sp, Lemma sp, dan Spirodela sp dengan DT yang relatif pendek. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan air yang efektif dapat menurunkan bahan organik dan fosfat perairan dengan tumbuhan air yaitu kayu apu dan eceng gondok. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.